PT Excel Smart Telecom Sejahtera Tbk atau XCL kembali membagikan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp2,89 triliun di Desember mendatang. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau XCL memastikan akan kembali membagikan dividen tunai tahun buku 2024 senilai Rp2,89 triliun. Rencana pembagian dividen tunai ini telah disetujui dalam RUU PSLB Jumat pekan lalu di 21 November 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Excel Smart Telecom Sejahtera Tbk atau XCL kembali membagikan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp2,89 triliun di Desember mendatang. Pembagian dividen senilai Rp159 per saham merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya perseroan juga membagikan dividen tunai sebesar Rp1,12 triliun di April 2025. Rencana pembagian dividen tunai sebesar Rp2,89 triliun telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUU PSLB Jumat pekan lalu di tanggal 21 November 2025. Dividen final sebesar Rp159 per saham ini berasal dari sebagian saldo laba ditahan perseroan, di mana posisi saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 mencapai Rp9,46 triliun. Dengan demikian, rasio pembayaran dividen atau DPR mencapai 30,6% dari total saldo laba tersebut. Data keuangan lain yang menjadi pertimbangan pembagian dividen tersebut adalah total ekuitas yang sebesar Rp26,22 triliun di 31 Desember 2025. Presiden Direktur dan CEO PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau XCL, Rajiv Sethi mengatakan, keputusan pembagian dividen ini mencerminkan struktur keuangan XL Smart yang solid pasca integrasi, sehingga memungkinkan perseroan mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Sementara jadwal pembagian dividen tunai tambahan perseroan untuk tanggal efektif 11 Desember 2025, tanggal pemdividen di pasar reguler dan negosiasi 1 Desember 2025, tanggal ex-dividen di pasar reguler dan negosiasi 2 Desember 2025, tanggal pemdividen di pasar tunai di 3 Desember 2025, tanggal ex-dividen di pasar tunai 4 Desember 2025, tanggal daftar pemegang saham atau DPS berhak dividen 3 Desember 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan tanggal pembayaran dividen 11 Desember 2025. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham XCL dominan bergerak di zona hijau meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham XCL di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Ya, ditutup di perdagangan akhir pekan lalu, XCL di 2.730 pada pukul 9 pagi tadi. Pembukaan sesi pertama menguat ke 2740. Beberapa menit pasca pembukaan, penguatan terbatas ke 2730. 10.20 menguat ke level 2780 dan di level yang sama di posisi penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi dan menguat ke 2790 di pembukaan sesi kedua. Saat ini penguatan dari saham XCL menguat di 1,47% di level 2.770, penguatannya lebih ke arah terbatas. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham XCL di beberapa bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 3 Juni, saham perseroan masih diperdagangkan di 2.100-an, Juli menguat ke 2.310. Kemudian di 14 Agustus, ya, di 14 Agustus di 290, 10.20 di 2720, kemudian di 1 September di 2720, 2 Oktober di 2510, dan 24 November di 2790. Saat ini di 2770. Ya, dapat Anda abaikan angka jam di grafis layar televisi Anda, itu adalah untuk Juli, Agustus, September, Oktober, dan juga di 24 November. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, price to earning ratio, minus di 14,57 kali, kemudian PSR-nya di 1,24 kali, PBV-nya di 1,59 kali, dan PCFR di 2,58 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan pemirsa, kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabung mengalami penguatan signifikan dan mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana yang merupakan Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo. Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan. Awal pekan melesat Pak Didit, akhirnya tembus level psikologis di 8.500-an dan sekaligus mencetak rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Nanti kita akan coba update di penutupan, apakah juga mencatatkan posisi rekor tertinggi juga ini. Pak Didit, bagaimana analisis Anda? Penguatan yang terjadi di awal pekan setelah di pekan lalu hanya menguat di 0,52% Pak Didit. Oke, baik. Kalau kita lihat secara teknikal, memang pergerakan IHSG saat ini masih cenderung uptrend ya, dan saat ini pergerakan IHSG sudah mampu untuk break dari area resistennya yang tadi berada di area 8.478. Kami memperkirakan dengan adanya penguatan ini, kami melihat masih ada lanjutan penguatan ke depannya, di mana area resistnya yang saat ini sedang diuji, yakni di area 8.530-an. Apabila nanti mampu break dari area tersebut, maka kami perkirakan arah selanjutnya akan menguji di 8.578 sampai ke area 8.600-an. Dapat kita lihat dan kita cermati bersama bahwa dari pergerakan sisi volumenya sendiri, ini terjadi adanya peningkatan volume pembelian dari pergerakan IHSG, dan dari sisi MACD ini cukup menarik karena MACD-nya masih berada di area positif dan nampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Demikian juga dari stokastik, di mana stokastiknya sudah memunculkan adanya sinyal golden cross dan berpeluang untuk menguat di area overbought-nya. Dapat kita cermati bersama bahwa untuk pergerakan IHSG ini nampaknya juga masih dibanjiri oleh inflow dari asing sendiri, di mana kita ketahui akan adanya rebalancing dari MSCI, dan nampaknya emiten-emiten yang masuk ke konstituen MSCI sendiri ini sedang diburu oleh para investor, seperti itu Mas David. Baik Pak Didit, untuk arah jangka menengah ataupun sampai dengan akhir tahun, Pak, dengan menyisakan beberapa pekan perdagangan ke depan karena di Desember juga ada libur cuti bersama Pak, Natal dan Tahun Baru ini, apakah sedang berada di track yang benar, kemudian target dari MNC Sekuritas sampai dengan akhir tahun Pak Didit? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan dari IHSG sendiri ini masih uptrend ya, masih berada di channeling uptrendnya sendiri. Dan kalau dari kami, dari MNC Sekuritas, kami masih memperkirakan akan adanya lanjutan penguatan, di mana pada base case skenario-nya, IHSG paling tidak akan menguji di area 8.600-an terlebih dahulu. Nanti apabila mampu break dari 8.600-an, maka area target berikutnya yang dapat kami perkirakan, paling tidak nanti akan berada di 8.680 sampai 8.700. Namun demikian, yang perlu kita ingat bahwa pergerakan IHSG dengan penguatan yang cukup signifikan pada hari ini, waspadai akan adanya tanda-tanda pullback terlebih dahulu atau koreksi ke depannya. Diharapkan juga bahwa dengan adanya Santa Claus Rally dan juga window dressing ini dapat memperkuat atau meningkatkan kembali dari pergerakan IHSG ke depannya, seperti itu.